Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat untuk belajar matematika. Oke, kembali bersama Bu Indri Mirawati, kita akan belajar persamaan garis lurus. Kali ini kita akan belajar tentang garis-garis yang sejajar. Jangan lupa sebelumnya like dan subscribe dulu ya channel dari Bu Indri. Oke, baik, kita akan memulai pelajaran hari ini. Ya. Kita akan mempelajari tentang garis-garis yang sejajar. Ya. Kalau sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gradien, kemudian pada pertemuan kedua mempelajari bagaimana menentukan persamaan garis. Kali ini kita akan belajar tentang garis-garis yang sejajar dan bagaimana menentukan persamaan garis yang sejajar. Oke, kita ikuti dengan baik ya. Ya, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi hubungan dari dua garis dan diharapkan kalian dapat menentukan dengan benar persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain. Ya, garis-garis yang sejajar. Ya, di sini ada gambar beberapa garis yang sejajar. Ada 7 garis yang sejajar yang sudah diketahui persamaannya. Kita mulai dari garis yang paling kiri dulu. Di sini ada garis yang berwarna biru ini, yang paling kiri, persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 4X min 20. Kemudian garis yang hijau, persamaannya adalah Y sama dengan min 4X min 12. Garis berikutnya paling sebelah kanannya lagi, persamaannya adalah Y sama dengan min 4X min 4. Garis berikutnya, persamaannya Y sama dengan min 4X. Berikutnya, garis ini memiliki persamaan Y sama dengan min 4X plus 16. Garis yang berwarna pink ini memiliki persamaan Y sama dengan min 4X plus 8. Kemudian garis yang paling kanan ini memiliki persamaan Y sama dengan min 4X plus 24. Ya, kalau kita amati persamaannya, garis-garis yang sejajar ini, persamaan garis-garis yang sejajar ini, ya, kalau kita cermati, kita amati, ternyata memiliki sebuah kesamaan, ya kan? Apa yang sama dari persamaan dari garis yang sejajar ini? Ya, dari persamaan garis yang sejajar ini, mereka atau garis-garis tersebut memiliki gradien yang sama. Ya, berapa gradiennya? Gradiennya adalah min 4. Ya, kemudian kita lihat gambar berikutnya. Ya, masih gambar garis-garis yang sejajar. Ada 7 buah garis yang sejajar dan sudah diketahui persamaannya. Nah, sekarang kalau kita lihat apa iya, kalau dilihat dari persamaannya kan memang bisa kita lihat gradiennya sama. Sekarang kita buktikan. Ya, kita ambil 2 buah garis, kita lihat, kita hitung berapa gradiennya, apakah ia memang sama. Kita lihat, kita ambil misalnya garis yang merah ini. Kita ambil 2 titik pada garis yang merah. Kita pilih titik yang mudah supaya kita lebih mudah menentukan gradiennya. Kita ambil misalnya Bu Indri ambil titik 4,0 dan min dan 0,8. Ya, kita perhatikan garis ini. Kita akan menentukan gradiennya. Garis ini seperti langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana menentukan gradien garis dari sebuah gambar. Pertama kita lihat kemiringannya dulu. Garis ini semakin ke kanan semakin naik atau semakin turun? Ya,
Garis ini dari kiri ke kanan, semakin ke kanan semakin naik. Maka gradiennya bertanda positif. Kemudian langkah berikutnya, kita hitung berapa banyak kotak yang tegak. Ya, kita hitung banyaknya kotak yang tegak dari titik 4,0 ke 0,-8 adalah 8 kotak. Kemudian kita hitung berapa banyak kotak yang mendatar. Banyaknya kotak yang mendatar adalah 4. Ya, sehingga gradien dari garis ini adalah 8/4 atau 2. Kemudian kita lihat lagi gradien garis yang lain. Bu Indri ambil garis yang berwarna hitam. Ambil sembarang 2 titik. Ya, Bu Indri ambil yang mudah kita amati. Ya, Bu Indri ambil titik -2,6 dan titik -5,0. Kita perhatikan garisnya. Garis ini semakin ke kanan semakin naik. Karena semakin ke kanan semakin naik, berarti bertanda positif. Kemudian kita hitung banyaknya kotak yang tegak. Ya, banyaknya kotak yang tegak adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita hitung banyaknya kotak yang mendatar. Banyaknya kotak yang mendatar adalah 3, sehingga gradiennya adalah 6/3 sama dengan 2. Ya, dari gambar ini juga bisa kita lihat bahwa garis-garis tersebut memiliki gradien yang sama, yaitu 2. Ya. Dari 2 contoh atau 2 gambar yang sudah kita lihat tadi, dapat kita simpulkan bahwa garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Bu Indri ulangi, bahwa garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Dan berlaku sebaliknya juga bahwa jika garis-garis itu memiliki gradien yang sama, maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Ya, paham ya? Oke. Sekarang bagaimana menentukan persamaan garis yang sejajar garis yang lain? Contoh soal. Persamaan garis yang sejajar garis Y sama dengan 3x plus 5 dan melalui titik -2,5 adalah titik-titik. Kita akan belajar bagaimana menentukan garis sejajar dengan garis yang lain. Ya, kita jawab. Garis Y adalah garis Y sama dengan 3x plus 5. Untuk memudahkannya, kita misalkan atau kita beri nama garis tersebut. Jadi garis Y sama dengan 3x plus 5, kita namakan sebagai garis G. Kemudian garis yang akan kita tentukan persamaannya atau garis yang ditanyakan persamaannya, kita namakan sebagai garis H. Ya, ini hanya untuk memudahkan saja. Jadi garis Y sama dengan 3x plus 5 kita namakan sebagai garis G, dan garis yang ditanyakan kita namakan garis H. Ya. Kita ingat di pertemuan yang sebelumnya bahwa untuk menentukan persamaan garis harus diketahui gradien dan harus diketahui salah satu titik pada garis tersebut. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah garis H. Berarti untuk menentukan garis H, kita harus tahu gradien H dan titik yang dilalui oleh garis H. Nah, pada soal ini, titik yang dilalui garis H sudah ada, yaitu titik -2,5. Nah, sekarang bagaimana gradien garis H? Apakah pada soal sudah ada gradien garis H berapa? Belum ada. Nah, karena belum ada, kita tentukan dulu berapa gradien garis H. Nah, karena garis G sejajar garis H, maka gradien G sama dengan gradien garis H. Ya, ingat bahwa garis sejajar gradiennya sama. Karena G sejajar H,
maka gradien G sama dengan gradien H. Ya. Dari persamaan, gradien G dapat kita lihat, ini Y sama dengan 3X plus 5. Gradiennya adalah 3 dari koefisien X. Gradien G adalah 3. Karena gradien G 3, maka gradien H juga 3. Nah, berarti sudah ketemu bahwa gradien H adalah 3. Sekarang kita tinggal menentukan persamaan garis H. Gradiennya 3 melalui min 2,5. Nah, karena gradiennya itu bilangan bulat, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga bahwa kalau gradiennya bulat, kita lebih mudah menggunakan bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Ya. M-nya adalah 3, nanti kita substitusikan M-nya 3, dan min 2 kita substitusikan ke X, 5 kita substitusikan ke Y. Sehingga kita peroleh persamaan 5 sama dengan 3 kali min 2 plus C. Kita kalikan 3 dengan min 2, kita peroleh 5 sama dengan min 6 plus C. Sekarang kita akan mencari berapa nilai C. Kita hilangkan min 6 dari ruas kanan, sehingga menjadi 5 plus 6 sama dengan C. 11 sama dengan C. Ya, sehingga persamaan garis H adalah Y sama dengan 3X plus 11. Bisa dipahami? Oke. Sekarang contoh garis berikutnya. Persamaan garis yang melalui 5,1 dan sejajar garis 2X plus 3Y min 4 sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke. Bu Indri punya dua cara. Nanti kita bahas satu persatu. Cara yang pertama, sama seperti tadi, kita misalkan garis yang sudah diketahui 2X plus 3Y sama dengan, oh ini salah ketik ini, 2X plus 3Y min 4 sama dengan 0 sebagai garis G, dan garis yang ditanyakan sebagai garis H. Ya, sama seperti tadi, untuk memudahkan, kita beri nama dulu masing-masing garis. Garis yang diketahui persamaannya sebagai garis G, garis yang ditanyakan sebagai garis H. Ingat, syarat menentukan persamaan garis, diketahui gradien dan diketahui salah satu titik. Garis H belum diketahui gradiennya, maka harus kita cari berapa gradien garis H. Nah, caranya adalah dari gradien garis G dulu. Kita cari gradien garis G. Persamaannya 2X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya, jadi yang di ruas kiri adalah yang memiliki variabel Y. Ya, berarti 3Y-nya yang harus di ruas kiri dan yang lainnya kita hilangkan. Sehingga menjadi 3Y sama dengan min 2X plus 4. Ya, kita hilangkan 2X dari ruas kiri, sehingga di ruas kanan muncul min 2X. Kemudian kita hilangkan min 4 dari ruas kiri dengan menjumlahkan 4 di kedua ruas sehingga muncul plus 4 di ruas kanan. Ingat, di ruas kiri koefisien Y masih 3, sehingga kita bagi semua dengan 3, sehingga diperoleh Y sama dengan min 2 per 3X plus 4 per 3. Ya, dari persamaan ini bisa kita lihat koefisien X-nya adalah min 2 per 3. Berarti gradien garis ini adalah min 2 per 3. Maka gradien garis G adalah min 2 per 3. Ya, gradien G min 2 per 3. Karena G tadi sejajar dengan H, berarti gradiennya sama. Gradien G sama dengan gradien H. Karena gradien G min 2 per 3, ya, maka gradien H juga min 2 per 3. Nah, sekarang sudah diketahui gradien H atau sudah ketemu gradien H-nya. Setelah ketemu gradien H,
kita tinggal menentukan persamaan garis H. Gradien H-2/3 melalui 5,1. 5,1 ini dari soal, ini melalui 5,1. Nah, seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, karena gradiennya ini berupa bilangan pecahan, maka lebih mudah menentukan persamaan garisnya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M-nya adalah min 2/3, kemudian 5 ini akan menjadi X1, dan 1 akan menjadi Y1. Sehingga diperoleh Y min 1 sama dengan min 2/5 kali X min 5. Ya, karena ini pecahan, gradiennya min 2/3, supaya mudah, langsung semua suku kita kalikan atau semua ruas kita kalikan 3. Atau cara mudahnya kita pindahkan 3 ini, pindahkan penyebutnya ini, penyebut dari gradien, ke depan Y min 1. Nah, sehingga diperoleh 3 kali Y min 1 sama dengan min 2 kali X min 5. Kita kalikan satu persatu dulu. 3 kalikan Y, kemudian 3 kalikan min 1, di ruas kanan, min 2 kalikan X, kemudian min 2 kalikan min 5. Sehingga kita peroleh 3Y min 3 sama dengan min 2X plus 10. Ya. Kemudian kita ubah bentuknya atau kita geser-geser saja ini supaya persamaannya sama seperti persamaan bentuknya sama seperti persamaan garis G, yaitu X dan Y dan konstanta semua berada di ruas kiri. Berarti ini semua yang di ruas kanan kita hilangkan, sehingga nanti muncul 3Y plus 2X min 3 min 10 sama dengan 0. Ya, semuanya berada di ruas kiri. Di ruas kanan kita habiskan, kita hilangkan semuanya. Diperoleh 3Y plus 2X min 3 min 10 sama dengan 0. Bu Indri ingatkan, mungkin ada yang lupa ini. Sebentar. Min 2X dihilangkan dari ruas kanan, berarti semua ditambahkan atau kedua ruas ditambahkan dengan 2X, sehingga di ruas kiri muncul plus 2X. Ya. Kemudian ini min 3 yang ini berasal dari min 3 di ruas kiri, ini tetap. Kemudian plus 10 di ruas kanan dihilangkan dengan mengurangkan kedua ruas dengan 10, sehingga muncul di ruas kiri min 10. Ya, jadi 3Y plus 2X min 3 min 10 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3Y plus 2X min 13 sama dengan 0. Ya, inilah persamaan dari garis H. Jadi persamaan garis H adalah 3Y plus 2X min 13 sama dengan 0. Oke, semoga dapat kalian pahami dengan baik. Kemudian kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah cara non-formal. Jadi sebaiknya cara ini digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang berupa pilihan ganda saja. Jadi kalau ada soal uraian, lebih baik kalian menggunakan cara yang pertama. Kalau untuk soal pilihan ganda, bisa kalian gunakan cara yang kedua ini. Atau cara yang kedua, kalau pada soal uraian ya bisa kalian gunakan untuk mencocokkan lah, mencari alternatif jawaban, apakah tadi yang sudah kalian kerjakan betul atau tidak. Tapi sebaiknya kalau nanti ada soal uraian, gunakan cara yang pertama. Oke, untuk cara yang kedua lebih simple karena ini istilahnya ini adalah cara singkat gitu ya. Jadi persamaan garis yang diketahui adalah atau garis G tadi 2X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mencari persamaan garis H, kalian cukup memperhatikan suku yang memiliki variabel X dan variabel Y. Jadi jangan melihat konstanta, lihat yang memiliki variabel. Jadi 2X plus 3Y.
Kalau garisnya sejajar, nanti pasti garis yang akan dicari itu memiliki koefisien yang sama persis dengan garis yang sejajar tadi. Ya, jadi garis H memiliki koefisien yang sama persis dengan garis G. Karena koefisien dari X dan Y karena ini koefisien dari X dan Y-nya pada garis G adalah 2 dan 3, berarti nanti untuk garis H sama persis. Ya, jadi 2X pasti 2X plus 3Y juga. Yang berbeda nanti hanya nilai dari konstantanya. Persamaan garis H nanti akan berupa 2X plus 3Y sama dengan C. Melalui 5,1. Nah, nanti 5,1 ini langsung disubstitusikan ke X dan Y-nya. 5 disubstitusikan ke nilai X dan 1 disubstitusikan ke Y. Sehingga diperoleh 2 kali 5 ditambah 3 kali 1 sama dengan C. 2 kali 5 adalah 10, 3 kali 1 adalah 3. 10 plus 3 sama dengan C. Sehingga diperoleh nilai C adalah 13. Ya, jadi persamaan garis H adalah 2X plus 3Y sama dengan 13. 13-nya dari nilai C tadi. Kemudian kalau kita hilangkan 13 dari ruas kanan, kedua ruas dikurangkan dengan 13, diperoleh 2X plus 3Y min 13 sama dengan 0. Itu persamaan garis H. Hasilnya sama seperti cara 1 dan ini lebih singkat. Tapi ingat, cara 2 sebaiknya hanya digunakan untuk mengerjakan soal di pilihan ganda. Kalau soalnya adalah uraian atau essay, kalian sebaiknya menggunakan cara formal, yaitu cara yang pertama tadi. Begitu. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Oke, anak-anak, demikian untuk materi persamaan garis-garis yang sejajar. Semoga dapat kalian terima dengan baik dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Oke, sampai jumpa lagi pada pekan yang akan datang untuk materi garis-garis yang saling tegak lurus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.